Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Ahmad Misbahul Munir ingin mempraktikkan coaching di paket modul 2.3, di mana saya dibersamai oleh ibu guru dari SMA Muhammadiyah 7 juga. Mungkin bisa diperkenalkan, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Rufi'ah. Saya guru biologi di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Terima kasih. Oke, di sini Bu Rufi'ah nanti berperan sebagai coach ya. Ya, Bapak. Oke. Dan di sini saya akan berperan sebagai coach, dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Eliza yang sudah selalu membimbing dan mendampingi saya di program guru penggerak angkatan 8. Akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rufi. Waalaikumsalam Pak AA. Ini saya kemarin ada telepon dari Bu Rufi ya, maaf Iya, Bapak. karena memang ada acara tadi malam. Kalau boleh tahu ada apa, Ibu? Iya, ini Pak AA, saya mau minta tolong ke Pak AA untuk membantu saya di supervisi di pembelajaran biologi. Kebetulan ini kan saya mau menerapkan metode pembelajaran praktikum di kelas 11 dengan strategi saya yang terbaru, Bapak. Jadi saya mau minta tolong ke Pak AA untuk melakukan supervisi di kelas biologi saya. Oke, siap Ibu. Ini berarti tujuan yang akan kita bahas hari ini metode yang terbaru ya, strategi terbaru dari Bu Rufi mengenai praktikum di kelas 11 berapa, Ibu? Kelas 11-2, Bapak. Kelas 11-2. Kalau selama ini mungkin Bu Rufi sudah mengamati ya, tantangan apa yang nanti yang akan Ibu Rufi hadapi, atau mungkin ada kendala lah? Iya, tantangan atau kendala yang saya hadapi adanya penurunan, Bapak, dari minat dan tanggung jawab siswa jika pembelajaran pada biologi itu menggunakan metode praktikum. Jadi saya juga memaklumi dari efek pandemi, mereka pembelajarannya kan secara daring. Nah, secara daring untuk praktikum diganti dengan video-video tutorial, video pembelajaran maupun video praktikum yang saya berikan kepada mereka. Nah, setelah tatap muka, saya sudah memulai untuk pembelajaran praktikum, tapi saya merasa kok anak-anak ada penurunan, baik tanggung jawabnya dalam membawa alat dan bahan, kemudian tanggung jawab mereka pada saat praktikum itu menurun, Bapak. Jadi di sini saya berusaha mencari strategi baru apa supaya anak-anak ini semangat dan meningkat kembali minatnya terhadap praktikum di pembelajaran biologi. Oke, nah ini kalau saya lihat sebelum kita membahas strategi ini, saya mau nanya dulu, Bu. Iya. Kalau memang sih kalau dari pandemi kemarin kan ya, Bu Rufi memang ada kendala tentang tanggung jawab anak gitu ya. Iya. Kalau saat ini mungkin Ibu Rufi bisa presentasikan 1 sampai 10 kira-kira saat ini berapa, Ibu, minat anak ini tanggung jawabnya? Iya, untuk praktikum pembelajaran biologi setelah pandemi kan tatap muka ini minat praktikumnya itu kalau di rentang 5/10, Bapak. Jadi menurun daripada sebelum masa pandemi. Sebelum masa pandemi itu rentangnya kurang lebih 8/10. Mereka masih ada rasa tanggung jawab, ada minat untuk praktikum, sangat senang sekali daripada belajarnya teori terus. Nah, setelah masa pandemi ini mungkin mereka adaptasi dari masa pembelajaran daring pada saat diberikan pembelajaran praktikum. Nah, saya mengamati melihat anak-anak itu menurun tanggung jawabnya, minatnya mereka. Makanya kenapa dengan adanya strategi ini saya minta tolong ke Pak AA untuk memberikan supervisi di pembelajaran biologi terutama pada saat praktikum, Bapak. Iya. Ya, ini sangat jauh ya, Bu ya, jauh sekali dengan di waktu sebelum pandemi yang 8/10, sekarang malah 5/10. 5/10. Nah, ini memang harus butuh strategi, Bu. Kalau dari Ibu Rufi'ah sendiri, ada tidak strategi yang ingin Ibu kembangkan?
atau yang ingin Ibu terapkan ke anak? Iya, ini saya berusaha menerapkan. Ini ada strategi yang akan saya lakukan, Bapak, yaitu yang pertama, sebelum praktikum saya akan mengadakan pertemuan pembelajaran di kelas khusus membahas tentang persiapan praktikumnya. Contoh, anak-anak sudah duduk berkelompok dengan anggota kelompoknya, lalu alat dan bahan sudah saya sampaikan, mereka sekaligus membagi anggota kelompoknya siapa yang membawa alat ini, bahan ini. Nah, kemudian yang kedua, saya juga menjelaskan ke mereka prosedur langkah kerja selama praktikum apa yang harus mereka lakukan, supaya nantinya mereka pada saat praktikum sudah bisa melakukannya sendiri, bisa mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian strategi yang ketiga, di model bentuk laporan praktikum, saya memberikan mereka pilihan. Bentuk laporannya mereka boleh membuat berupa video atau mereka membuat makalah. Kami berikan kesempatan untuk mereka berkelompok memilih mana yang laporan sesuai dengan minat dan bakat mereka yang sudah disepakati dengan anggota kelompoknya, Bapak. Oke, sangat luar biasa sekali nih strateginya, Ibu. Berarti ini sudah Ibu jelaskan kepada anak strategi yang tadi nomor 1, 2, dan 3 ini, apa masih disampaikan besok atau gimana? Strateginya ini rencananya memang mau saya sampaikan, Bapak, ke anak-anak, dan kalau bisa untuk strategi ini mendekati mereka mau praktikum. Nah, tapi kalau untuk menyampaikan ke mereka sosialisasi persiapan praktikum materi difusi dan osmosis ini sudah saya lakukan sebelumnya. Ya, cuman dengan strategi yang terbaru ini mendekati mau praktikum, saya mengecek kembali kesiapan mereka. Kemudian saya juga menjelaskan lagi prosedur dan cara kerjanya sebelum mereka melakukan praktikum. Oke. Saya sebenarnya juga sangat tertarik ini, apalagi di laporannya Ibu juga memberikan kebebasan ya berdasarkan minat. Ini sudah masuk ke apa, Ibu? Berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Ini sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan konten atau berdasarkan tugas atau berdasarkan materi? Produk. Oh, produk ya. Ya, jadi produk yang mereka hasilkan berupa laporan praktikum, mereka bisa memilih, Bapak, mau membuat berupa video yang nantinya itu mereka bisa upload di TikTok, atau anak sekarang kan YouTube atau di Instagram mereka, atau ada yang mau membuat makalah. Makalahnya pun mereka sudah sekarang punya bentuk makalah yang sudah lebih bagus, yang akan saya sampaikan ke mereka bahwa pembentukan makalah laporan untuk praktikum itu biar lengkap bagaimana juga saya jelaskan ke anak-anak. Iya. Nah, ini kalau dari apa yang sudah Ibu sosialisasikan nih, kira-kira dari 5 tadi sudah tercapai ke angka yang lebih tinggi nggak, Ibu? Harapan saya nantinya dari 5/10 tadi paling tidak naik menjadi 8/10 atau bahkan lebih dari yang tahun sebelum pandemi itu, Bapak. Ya. Ketika sosialisasi gimana? Respon dari anak atau mimik wajah dari anak, semangat atau mungkin gimana begitu? Pada saat saya sosialisasi sebelum praktikum ini, anak-anak menjadi lebih bersemangat, banyak bertanya, dan mereka sudah ada kolaborasi, tanggung jawab, masing-masing anggota kelompok itu sudah dibagi, dan kalau ada kesulitan langsung dibicarakan saat itu juga. Kira-kira yang sulit di bagian mana, mungkin membawa alat atau bahannya, langsung dibahas bersama di situ. Kemudian cara kerja, prosedur kerjanya, jika ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan juga langsung pada saat pembelajaran sebelum praktikum itu. Oke, sangat bagus, Ibu. Ini saya juga ingin segera langsung masuk ke kelas 11-2 ya, Bu ya? Iya, 11-2. Kapan kira-kira, Bu, ini untuk observasinya? Iya, rencana untuk observasinya lusa ya, Bapak? Lusa, ya. Rabu berarti ya? Iya, Rabu di kelas 11-2.
Rabu. Untuk hari Rabu ini, sebelum ke hari Rabu, apakah Ibu juga barangkali ada kendala atau mungkin untuk mensupport apa yang sudah Ibu rencanakan, baik itu strategi ataupun apa yang tadi ini, agar terrealisasi dengan lancar? Apakah Ibu sudah berkolaborasi dengan atau kerjasama dengan rekan sejawat atau dengan yang lainnya? Ya, untuk mengingatkan kembali Bapak ke anak-anak supaya tidak lupa, saya berkolaborasi minta tolong bantuan wali kelas Bapak. Jadi wali kelas saya berkomunikasi untuk mengingatkan di grupnya anak kelasnya beliau bahwa ada praktikum biologi, alat dan bahannya dipersiapkan ya. Selain itu saya juga berkomunikasi dengan Bapak Kurikulum untuk menyampaikan bahwa pembelajaran minggu ini biologi ada praktikum, sehingga mungkin nanti kalau posisi meja kursi di kelas berubah, dipindah-pindah, paling tidak nanti sudah tahu pembelajarannya ada praktikum. Oke, sangat luar biasa persiapan yang sudah Ibu rencanakan ini. Kalau sudah, ini kayaknya sudah menemukan titik temu Ibu. Kalau bisa Ibu Rufiah bisa menyimpulkan nggak apa yang sudah kita bahas ini? Ya, kesimpulan untuk diskusi hari ini ya. Saya ada perasaan sudah lega Bapak. Jadi selama ini kan saya pembelajaran belum ada yang mengamati dari sesama rekan sejawat, di mana saya ini juga menerapkan strategi baru untuk menghadapi menurunnya minat siswa terhadap pembelajaran biologi, terutama pada saat praktikum. Sehingga dengan diskusi ini saya berharap saya menerapkan strategi baru, kemudian ada rekan sejawat yang memberikan saran, memberikan mungkin ada masukan di pembelajaran biologi terutama pada saat praktikum. Dan yang lebih penting saya juga berharap anak-anak ini ada semangat kembali mengikuti pembelajaran biologi dengan metode praktikum Bapak. Ya, benar. Nah, ini mudah-mudahan apa yang sudah Ibu harapkan ini bisa tercapai dan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Nah, insya Allah Rabu saya bisa masuk ke kelas Bu Rufiah untuk observasi, dan kita akan bersama-sama untuk mencari atau mengembangkan apa yang perlu dikembangkan juga dari observasi itu ya Bu ya. Iya, saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak AA sudah meluangkan waktunya. Saya berharap juga untuk bantuan Pak AA untuk supervisi di pembelajaran kelas biologi saya. Semoga juga ada manfaat untuk perbaikan pembelajaran saya dan juga anak-anak bisa meningkat lagi semangatnya untuk praktikum di pembelajaran biologi. Amin. Terima kasih Bapak. Ya. Sama-sama Ibu. Ya. Sekian dari kami sesi coaching di modul 2.3. Mudah-mudahan bisa menjadi hal yang baik buat kita semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya, dan juga mohon terima kasih juga kepada Ibu Rufiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana? Sudah sarapan pagi belum? Alhamdulillah sudah. Masih ngantuk atau sudah bersemangat? Semangat ya, mulai pembelajaran biologi hari ini. Oke. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, sebelum Ibu mulai, saya mau absensi terlebih dahulu ya. Oke, Aisyah Fatma hadir, Amira hadir, Anissa hadir, Arshala hadir, Dani, Duha, Diajeng, oke sakit ya, Diajeng, Diana Wulandari hadir, Ilham hadir, Email ada hadir, Kartika hadir, Helmi, Granat, Nabila Dewanti ada hadir, Nadila Safira,
Oasis hadir. Putra Haryo Dewa. Oke, Ridho Rizka. Oke, hadir ya. Oke, terima kasih. Ya, untuk hari ini anak-anak kita melanjutkan kembali pembelajaran topik materi minggu kemarin tentang apa? Tentang apa? Difusi dan osmosis. Oke. Minggu kemarin Bu Rufiah sudah menjelaskan ya tentang difusi dan osmosis. Kemudian hari ini kita akan melakukan praktikum tentang difusi dan osmosis ya. Untuk pembelajaran hari ini, kompetensi yang akan kita capai bersama dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan perbedaan antara proses difusi dan osmosis ya. Kemudian kalian kaitkan, hubungkan dengan kehidupan nyata, contohnya di kehidupan sehari-hari kalian. Kalian bisa menemukan ya contoh difusi dan osmosis itu di kehidupan sehari-hari apa. Tujuan dari kalian belajar materi dan praktikum difusi serta osmosis ini tujuannya adalah kalian bisa mengetahui peristiwa difusi dan osmosis yang terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Kemudian manfaatnya apa dari kalian belajar difusi dan osmosis? Manfaatnya adalah dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita itu apa yang kita lakukan itu juga salah satu contoh dari peristiwa difusi dan osmosis. Nah, sekarang contohnya apa Bu peristiwa difusi dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya kalau kalian menyemprotkan parfum ke ujung ruangan, kenapa satu ruangan itu nantinya bisa bau harum padahal kalian menyemprotkannya hanya di ujung pintu? Ayo, berarti kenapa? Kok bisa begitu? Bau harumnya kok bisa jadi satu ruangan? Karena ya terkena udara terus menyebar, terkena udara lalu menyebar Bu, sehingga seluruh ruangan menjadi harum ya. Kemudian pernah nggak kalian merendam kaki dan tangannya di pantai, kemudian apa yang terjadi dengan tangan kalian? Keriput ya, keriput atau kisut ya. Nah, terus kalian pernah tahu enggak kalau misalnya bedanya tangan kalian direndam di air yang PDAM, air keran biasa, dengan air yang ada di pantai, itu keriputnya lebih parah yang mana? Nah, di pantai atau di laut ya. Kalian pernah berpikir enggak kenapa kalau tangan kita direndam di air keran biasa dengan air yang ada di pantai, kok bedanya yang lebih keriput di pantai? Pernah berpikir penyebabnya apa? Apa? Kadar garam yang sangat tinggi di laut menyebabkan garam jadi keruh. Oke, apa? Kadar garam. Kadar garam. Alasannya apa? Bisa dijelaskan? Karena ada kadar garam yang sangat tinggi di laut itu menyebabkan kulit menjadi kayak keriput gitu loh. Ya. Bedanya dengan air keran biasa? Kalau air keran biasa kan sudah diolah sama PDAM, jadi kadar garamnya itu jadi hilang. Sedangkan kalau di laut kan masih belum diolah, masih banyak, dan itu yang menyebabkan kulit menjadi keriput. Oke, baik, terima kasih, bagus ya jawabannya ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui bedanya kadar garam di air laut itu lebih tinggi daripada kadar garam yang ada di air PDAM yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari, sehingga itu menyebabkan adanya perbedaan permukaan kulit yang keriput dan tidak terlalu keriput. Nah, pada peristiwa difusi dan osmosis ini anak-anak ya, kalian akan mengamati sendiri bagaimana peristiwa difusi dan osmosis hari ini pada praktikum yang akan kalian lakukan. Selama ini kalian masih membaca di buku ya, sama kemarin ada video yang Bu Rufiah tunjukkan di grup kelas, tapi hari ini
kalian akan langsung mengamati peristiwa difusi dan peristiwa osmosis ya. Untuk kelompok sudah Ibu bagi ya kelompoknya. Nah, bagaimana alat dan bahannya? Apakah sudah lengkap dibawa? Sudah lengkap ya. Oke, nah selanjutnya karena kelompok sudah dibentuk, alat dan bahan sudah lengkap, silakan duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing dengan membawa alat dan bahannya. Ayo anak-anak, durasi. Yang sebelah sini kosong, ayo. Sebelah sini. Ayo yang sebelah sini. Sudah? Kelompok ini ada? Sudah kelompoknya masing-masing. Ayo silakan duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ya. Ada yang bawa timbangan? Bawa, pinjem aja. Ini ada yang bawa satu. Nanti gantian ya timbangannya, gantian. Sudah bisa dimulai. Air silakan ambil dulu di botol biar nanti nggak riwa-riwi. Ayo air keran, ayo ambil dulu di botol. Oh sudah siap semuanya. Sudah. Sakit kan ya tanya. Safiranya mana? ANBK kata Safira. Safira ANBK kata. Saya tunggu dulu ya. Sudah, ayo duduk dulu, dimulai Bu Rufia menjelaskan. Sudah? Sudah, nanti saya jelaskan. Sudah, 3 sama 2. Oke, sudah ya. Sudah mulai, ayo serius. Sudah? Nah, ini berdua, itu juga berdua. 3. Agak ke sini loh, berdua sini. Oke. Itu nanti biar ketok berpisah kelompoknya. Enggak sendiri aja, nanti biar ada laporan kelompoknya, kan beda-beda ya. Oke, anak-anak duduk dulu Dani. Sudah duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sudah, ayo duduk dulu. Ayo duduk dulu. Sudah semuanya sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya. Perhatikan, sebelum kalian praktikum, Bu Rufia akan menjelaskan prosedur praktikum yang akan kalian lakukan ya. Untuk petunjuk praktikum
dan LKPD-nya sudah dikirimkan di grup kelas, sudah dibaca semuanya. Ayo duduk dulu, siapa? Dijawab bersama ya. Untuk petunjuk praktikum dan LKPD yang sudah dikirimkan di grup kelas, apakah sudah dibaca semuanya anak-anak? Sudah. Oke. Selanjutnya Ibu tanya, apakah sudah dibagi untuk tugas melaksanakan praktikum karena ada praktikum difusi dan osmosis? Sudah dibagi dengan anggota kelompoknya? Sudah. Alat dan bahannya sudah lengkap dibawa semua, sudah? Oke, sudah, bagus ya. Sudah siap praktikum anak-anak? Oke, sudah ya. Nah, sebelum melakukan praktikum, Ibu jelaskan dulu bagaimana nanti prosedur praktikum yang akan kalian lakukan. Ada 2 praktikum, yang pertama adalah difusi, lalu ada osmosis. Sudah kalian bagi anggota kelompoknya untuk praktikum yang akan kalian lakukan. Nah, silakan dibaca petunjuk pada LKPD yang sudah kalian siapkan. Silakan dilihat cara kerjanya. Jangan lupa ada tugas hasil akhir, yaitu berupa laporan kelompok. Laporan kelompok ini bisa kalian pilih dalam bentuk pembuatan video praktikum, atau kalian bisa juga membuat makalah hasil laporan praktikum yang kalian lakukan ya. Silakan nanti dipilih berdasarkan kesepakatan kelompok kalian, boleh membuat video atau membuat makalah ya. Kemudian perhatikan, karena awal kelas kalian saat belajar ini kondisinya bersih, jadi dijaga kebersihannya. Akhir praktikum silakan kotoran, sampah, meja yang basah, yang kotor dibersihkan. Siap anak-anak? Ya, oke. Nah, sekarang sebelum memulai praktikum, apakah ada yang kurang jelas? Silakan bisa ditanyakan. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas bisa dimulai praktikumnya. Silakan. Dan teh celup itu mengukurnya itu tidak bersamaan, jadi ngukurnya itu sendiri-sendiri. Tinta dulu kamu stop buatin sampai airnya berubah warna menjadi tinta, itu berapa menit. Baru setelah tinta jangan dibuang dulu, nanti dibandingkan. Lalu teh celup ya, teh celupnya itu nanti sampai berapa menit ada perubahan ya. Pakai stopwatch HP itu boleh. Mas tumpah. Jangan lupa difoto, di video sendiri-sendiri ya. 2 tetes saja.
Jangan lupa ditimbang, lalu teksturnya diamati apakah keras atau lembek. Paham anak-anak? Oke ya, langsung dituang ke gelas perlakuan masing-masing, lalu diaduk ya. Ukuran airnya harus sama. Oke, ukuran airnya harus sama. Tolong dipegang dulu Arsya, masing-masing kentang dipegang dulu keras. Enggak, gini satu-satu dulu. Satu, misal satu, keras belum? Oh, belum. Teksturnya bagaimana? Keras? Keras. Yang apa ini? Yang garam. Tekstur awal kentang keras. Tekstur awal kentang keras. Ya, sudah taruh. Selanjutnya gula, teksturnya bagaimana Arsya? Keras, sama kayak tadi. Oke, keras. Terus selanjutnya untuk air, tekstur kentangnya bagaimana? Arsya, silakan dicek. Kentangnya Masih sama kayak keras. Keras tadi kayak gula. Dan garam ya, keras. Oke. Selanjutnya silakan kalian celupkan, lalu diamati dari ketiga kentang ini apa perubahannya? Apakah ada yang tenggelam atau ada yang mengapung ke permukaan bagian atas air di gelas? Silakan diamati ya. Oke ya, langsung satu-satu. Nah, silakan diamati apa perbedaan yang terjadi dari ketiga perlakuan ini.
garam mengapung. Oke, garam mengapung. Kemudian gula. Oh, enggak sih. Ditunggu dulu. Masih tenggelam ya. Air bagaimana air? Sama kayak gula. Oke, sama kayak gula ya. Tenggelam, ditunggu sampai waktunya kurang lebih ini adalah 1 jam. Apakah nanti kentang yang lain ada perubahan terapung atau malah yang sudah terapung tenggelam? Silakan diamati ya. Nah, nanti di hasil akhirnya silakan diamati bagaimana perubahan warna pada kentang, bagaimana teksturnya kentang yang awalnya tadi keras, apakah tetap keras atau lembek. Paham? Oke. Ya. Sebelum dimasukkan, silakan diamati dulu bagaimana warna kentang dan tekstur kentangnya. Apakah keras atau lembek? Warna awal kentang bagaimana? Sudah dicatat? Oke. Nah, sekarang silakan masukkan ke masing-masing perlakuan. Jika sudah diamati, silakan masukkan ke masing-masing perlakuan. Dikasih timer. Oke, kalian amati apakah ada yang mengapung atau ada yang tenggelam? Garam. Mengapung. Nah, ini kalian amati, tunggu sampai kurang lebih 1 jam. Nanti setelah 1 jam, apakah ada kentang yang mengikuti pada perlakuan garam ikut terapung? Ya, nanti silakan diamati. Hasil akhir jangan lupa, tekstur kentang juga kalian cek, dipencet lembek atau masih keras seperti awal tadi sebelum dimasukkan. Oke? Nah, udah paham? Oke, silakan diamati ya. Lalu, sebelum kentang dimasukkan ke dalam masing-masing gelas perlakuan, silakan diamati warna kentangnya. Warnanya apa? Kuning putih. Kuning gitu ya, warnanya kuning agak putih. Bagaimana teksturnya? Silakan dipencet, dipegang. Keras. Terus lagi satunya, semuanya teksturnya bagaimana? Keras juga. Oke, semua kentang tekstur awalnya apa? Keras. Nah, kalau sudah, silakan ketiga potongan kentang ini masukkan ke masing-masing gelas perlakuan. Lalu kalian amati ya, bagaimana dia permukaannya tenggelam atau mengapung ke atas. Oke, nanti ini kalian amati selama kurang lebih 1 jam. Hasil akhir dari pengamatan, cek kembali teksturnya apakah masih keras seperti awal kentang sebelum dimasukkan atau ada perubahan ke arah lembek dari kentang yang sudah dicelupkan selama kurang lebih 1 jam. Lalu perubahan warnanya, tadi kan kuning keputihan Bu, lalu hasil akhir warna kentangnya bagaimana? Apakah lebih pucat atau lebih terang warnanya? Silakan diamati ya, kurang lebih 1 jam. Oke. Sebelum kentang dimasukkan ke dalam gelas masing-masing perlakuan, silakan dicek bagaimana tekstur kentang awal. Dipencet. Keras. Semua kentang dicek. Oke, keras. Warnanya bagaimana warnanya? Kuning. Nah, sudah ya, sudah dicatat ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya silakan dimasukkan ke masing-masing perlakuan. Nah, oke, silakan dicatat dulu tadi tekstur awalnya apa, warna sama tekstur awal kentang sebelum dimasukkan. Silakan dicatat. Itu berarti Silakan masukkan kentang ke masing-masing gelas perlakuan, lalu amati apakah ada kentang yang tetap tenggelam atau mengapung. Nah, silakan diamati hasil akhir nanti kurang lebih pengamatan 1 jam. Cek kembali tekstur kentang apakah masih keras atau sudah ada perubahan lembek, dan warna kentang bagaimana, apakah tetap kuning atau akan menjadi kuning pucat atau warnanya lebih terang. Nanti untuk data pengamatan kalian di akhir praktikum pengamatan ini ya, osmosis ya. Silakan
diamati, dicatat. Oke, anak-anak ya, sebelum kentang ini dimasukkan ke dalam gelas, silakan kalian amati bagaimana tekstur dan warna kentang di awal sebelum perlakuan masuk ke dalam gelas yang sudah dikasih gula, garam, dan air biasa. Bagaimana teksturnya, silakan dicek. Keras atau lembek? Keras. Oke, semuanya dicek. Iya keras Bu. Oke ya, warnanya bagaimana? Aku sih buka. Enggak, warnanya apa? Oke, kuning ya. Silakan diamati. Kalau sudah, bisa dimasukkan ke masing-masing gelas. Ini punya siapa? Apa yang tulis? Punya Yunet siapa? Nah, nanti yang kalian lakukan pengamatannya, tunggu kurang lebih 1 jam. Apakah ada kentang yang mengapung ke permukaan atas air atau kentang tersebut tetap tenggelam sampai kurang lebih 1 jam. 1 jam nanti terakhir amati lagi tekstur kentangnya, apakah masih keras seperti awal atau sudah melembek ya, dan warnanya bagaimana, memudar, jadi kuning pucat atau tetap ya. Diamati kurang lebih 1 jam, lalu masukkan ke tabel data pengamatan. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas. Oke. Sebelum ke kesimpulan dan refleksi, apakah ada pertanyaan atau kesulitan yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada. Sudah jelas? Ada yang bertanya, Helmi? Iya, kenapa? Di air garam itu kentangnya bisa mengapung, sedangkan di air gula itu tidak. Iya, jadi di air garam kentang itu mengalami peristiwa yang namanya plasmolisis ya. Kentang itu sel hewan atau sel tumbuhan? Nah, sel tumbuhan ciri-ciri yang dimiliki hanya oleh sel tumbuhan, yang tidak dimiliki oleh sel hewan, yang berhubungan dengan transportasi membran zat itu apa? Dinding sel. Jadi kenapa penyebabnya di larutan garam itu kok bisa terapung, Bu, sedangkan di larutan yang lain dia tenggelam? Kalau di larutan garam, anak-anak ya, larutan garam itu adalah contoh larutan hipertonik. Tahu ya, larutan hipertonik, jadi dia konsentrasinya lebih pekat ya, konsentrasinya itu lebih rendah, sehingga dia sangat pekat sekali daripada dengan konsentrasi air. Nah, dengan larutan hipertonik menyebabkan dinding sel pada sel tumbuhan itu, membran plasmanya mengalami pelepasan dari dinding selnya, sehingga bentuk dari kentang yang ada di larutan garam beratnya akan menjadi ringan ya, sehingga akan mengapung ke permukaan air. Jadi di larutan garam kentang selnya mengalami peristiwa plasmolisis. Plasmolisis itu apa? Peristiwa di mana terlepasnya membran sel dari dinding sel ya, sehingga berat awal kentang akan berkurang jika dimasukkan ke larutan hipertonik, yaitu larutan garam. Paham? Sekarang kesimpulan dari praktikum yang sudah kalian lakukan hari ini apa, anak-anak? Angkat tangan. Angkat tangan. Gak apa-apa, angkat tangan ayo. Kesimpulan, apa kesimpulan dari praktikum yang sudah kita lakukan hari ini? Kalian lakukan praktikum difusi dan osmosis hari ini, kesimpulannya apa? Bisa mempelajari banyak hal. Bisa mempelajari, mengetahui tentang difusi dan osmosis. Nah, pertama bisa mengetahui peristiwa difusi dan osmosis secara langsung. Berikutnya apa? Mengetahui kenapa kentang lebih ringan terhadap garam. Oke. Dapat mengetahui kenapa kentang yang dimasukkan di perlakuan air garam dia bisa mengapung, beratnya lebih ringan plasmolisis
Plasmolisis. Ya, jadi karena ada peristiwa apa anak-anak? Plasmolisis. Ya. Oke, plasmolisis tadi apa? Peristiwa terlepasnya ya membran sel dari dinding sel sehingga menyebabkan berat dari sel tersebut menjadi lebih ringan. Ada lagi kesimpulan? Sudah cukup? Nah, sekarang refleksi diri. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita praktikum difusi dan osmosis hari ini apa? Menyenangkan. Terus ada lagi? Dapat bekerja sama, dapat ilmu. Terus apa lagi? Kenapa? Sedihnya kenapa? Oh, ya. Oke ya. Nah ya, ada pantun buat Bintang. Oke. Kentang aja aku kupas, apalagi hatimu ya. Sudah ya, sudah. Oke ya, jadi pembelajaran untuk hari ini kalian bisa memahami ya apa sih peristiwa difusi, apa peristiwa osmosis ya. Jadi difusi adalah peristiwa perpindahan partikel atau molekul ya dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Pada peristiwa difusi yang berkonsentrasi tinggi itu adalah tinta dan teh celup. Yang berkonsentrasi rendah adalah air. Jadi setelah kalian celupkan teh atau kalian teteskan tinta, apa yang terjadi anak-anak? Menyebar. Maka sesuai dengan teori yang kalian pelajari bahwa difusi adalah perpindahan zat atau molekul atau partikel dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, dari hipertonik ke hipotonik, sehingga konsentrasi dari tinta dan teh celup yang tinggi dimasukkan ke dalam air akan menyebar, sehingga teh, celup, dan tinta itu adalah contoh peristiwa difusi jika dimasukkan di dalam air. Sedangkan kentang merupakan contoh peristiwa apa anak-anak? Kentang Kentang contoh peristiwa apa? Osmosis, betul ya. Nah, bagaimana kok dia termasuk peristiwa osmosis? Kentang itu adalah contoh dari bagaimana perpindahan molekul air ya dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, dari hipotonik ke hipertonik. Nah, contoh dari larutan-larutan yang digunakan yaitu tadi ada larutan garam, ada larutan gula, sama air biasa ya. Jadi kesimpulan dari praktikum kalian untuk yang termasuk peristiwa difusi adalah apa? Tinta dan teh. Untuk kentang termasuk peristiwa osmosis. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Jangan lupa minggu depan kalian masih punya tugas kelompok membuat laporan kelompok. Silakan memilih, boleh video dan makalah, atau kalian mau membuat dua-duanya juga boleh, tambah lengkap, tambah bagus lagi ya. Jangan lupa tugas LKS bab difusi dan osmosis juga dikerjakan. Terima kasih anak-anak atas semangat kalian yang hebat semua ya, tepuk tangan semuanya. Oke, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian lakukan bisa bermanfaat dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Luvia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah, ini mohon maaf saya butuh waktunya lagi Bu, karena sudah disupervisi kemarin.
sehingga saya juga butuh untuk pasca observasinya. Iya Bapak. Apa Siap. ya? Ya, siap Bapak. Nah, ini kemarin saya juga sangat tertarik sekali dengan metode pembelajaran guru VA mengenai praktikum di kelas 11-2 ya. Iya. Nah, ini gimana Ibu perasaannya setelah disupervisi? Ya, alhamdulillah pertama perasaannya sebenarnya agak gugup ya Bapak. Pasti ada bedanya pembelajaran dengan supervisi atau pembelajaran yang tanpa dilihat atau disupervisi oleh rekan sejawat atau kepala sekolah. Tapi saya bersyukur alhamdulillah dengan adanya pembelajaran yang disupervisi itu saya merasakan sendiri banyak manfaat baiknya Bapak. Oh gitu ya? Soalnya gini, guru itu jadi lebih siap baik dari modul, kemudian apalagi ini pembelajarannya praktikum. Ya, jadi sebagai guru kita juga harus mempersiapkan bagaimana siswa itu supaya membawa alat dan bahan, kemudian bagaimana siswa itu memahami prosedur dan cara kerjanya. Kemudian dengan adanya supervisi ini saya juga sangat berterima kasih. Nantinya saya berharap ada masukan atau bimbingan dari rekan sejawat bagaimana pembelajaran praktikum di kelas saya ini mungkin perlu ada perbaikan atau peningkatan Bapak. Oke, siap. Nah, ini karena kemarin saya juga masuk di kelas guru VA. Kalau dari guru VA sendiri pengamatannya ini kira-kira anak-anak sudah bawa semua nggak Bu alat-alatnya, atau mungkin ada yang ketinggalan atau bagaimana? Ya, dengan strategi yang saya laksanakan kemarin untuk alat dan bahan, alhamdulillah anak-anak bawa semua Bapak. Semua ya? Iya, bawa semua. Jadi ada peningkatan dari sebelumnya yang mungkin masih ada yang kurang atau masih ada yang belum membawa gitu. Ya, ini berarti saya juga mengamati langsung memang sudah bawa semua ya anak-anak ini. Iya. Terus kemudian apakah ada kendala Ibu selama proses praktikum berlangsung ini kemarin? Oh iya Bapak, masih ada kendala. Ternyata pada saat saya menjelaskan prosedur dan cara kerja, memang saat itu saya menjelaskannya dari penjelasan saya sendiri. Metode prosedurnya itu saya jelaskan secara langsung ke anak-anak. Ternyata seharusnya saya memberikan adanya konten atau video tentang praktikum difusi atau osmosis itu ternyata juga perlu Bapak untuk saya sampaikan ke siswa sebelum mereka praktikum sendiri. Iya, berarti memang harus ada rangsangan dulu ya agar anak itu paham apa sih praktek difusi dan osmosis ya. Osmosis. Nah, ini saya juga sangat tertarik Ibu dari apa yang sudah Ibu lihat kendala-kendalanya ini, kira-kira kedepannya perbaikannya seperti apa Ibu, rencana tindak lanjutnya? Iya Bapak, kemarin itu saya setelah melakukan pembelajaran praktikum biologi di kelas 11-2 masih ada kendala, terutama di langkah kerja atau prosedur praktikum. Meskipun sudah saya jelaskan sebelumnya, tapi masih banyak anak-anak yang bertanya, Bu, ini langkah selanjutnya seperti apa perlakuannya? Nah, memang ada kekurangan dari penyampaian yang sebelum praktikum itu. Sebenarnya saya menampilkan ada video Bapak, jadi ada video konten tentang praktikum difusi dan osmosis. Mungkin itu strategi kedepannya yang akan saya sampaikan di kelas yang praktikum selanjutnya, yaitu di kelas 11-1. Jadi pada saat saya sebelum praktikum saya jelaskan untuk memastikan alat dan bahan, kemudian saya jelaskan prosedur dan langkah cara kerja praktikum. Di situ mungkin akan saya tunjukkan juga bagaimana video yang berisi tentang proses praktikum difusi dan osmosis supaya lebih jelas lagi. Jadi pada saat praktikum anak-anak tidak masih bertanya-tanya, sudah tahu tahapan-tahapannya. Oke, siap. Nah, ini di kelas 11-1 ya, nanti rencananya akan
diterapkan kekurangan-kekurangan yang ada di 11.2 kemarin. Iya. Nah, ini kira-kira kapan tidak praktikum di kelas 11.1-nya? Minggu depan Bapak. Jadi ya minggu depan mulai praktikum. Nanti sebelum pelaksanaan praktikum ada waktu jam pembelajaran biologi untuk menjelaskan dan memastikan pembagian alat dan bahan ke anggota kelompok. Lalu saya jelaskan prosedur praktikum. Lalu nanti saya tayangkan ada video praktikum tentang difusi dan osmosis Bapak. Nah, untuk agar tidak terulang kembali atau barangkali ada kendala di pertengahan jalan, mungkin Ibu bisa membantu atau berkolaborasi dengan siapa atau dengan apa? Mungkin Ibu bisa menjelaskan agar tidak terulang kembali kendala-kendala yang seperti ini. Ya, untuk kendala tersebut antisipasinya saya akan menyetel alarm. Jadi alarm untuk mengingatkan saya kembali bahwa sebelum praktikum pada saat menjelaskan prosedur dan langkah kerja, saya akan menayangkan ada konten video tentang praktikum difusi dan osmosis Bapak. Oke, berarti nanti insya Allah dengan adanya seperti itu di minggu depan Ibu sudah tidak ada kendala lagi ya. Iya, Nah, ini kalau boleh tahu Bu, kalau dari apa yang sudah Ibu terapkan ini kemarin kan 5/10 ya Bu. Iya. Sekarang kira-kira udah mencapai berapa Ibu? Untuk yang pembelajaran di kelas 11.2 kemarin sudah kembali seperti dulu sebelum pandemi Bapak. 8/10 lah untuk anak-anak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, berarti ini sudah sangat optimal sekali ya Bu. Ya. Kalau harapan dari Bu Rufiah sendiri agar tercapai lebih dari angka 8, mungkin bisa ke 9 atau bahkan ke 100, ini harapannya ke depannya seperti apa Ibu? Harapan saya ke depannya anak-anak ini bisa semangat lagi, lebih aktif, lebih tanggung jawab, dan bisa berkolaborasi dengan sesama temannya dalam kegiatan praktikum di pembelajaran biologi. Kemudian harapan yang lain adalah anak-anak tidak hanya cakap dalam praktikum tapi juga memahami teori dan materi yang sedang mereka pelajari dan melalui metode praktikum. Kemudian diharapkan juga, saya berharap anak-anak ini kembali bersemangat mengikuti pelajaran praktikum dan punya rasa tanggung jawab pada diri mereka sendiri dan juga tanggung jawab untuk berkelompok. Ya. Oke, terima kasih Bu Rufiah sudah mengganggu waktunya ini Bu. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah dari 5/10 sampai ke 8 ini sudah sangat baik sekali ya Bu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini apa yang Ibu harapkan tadi bisa sampai benar-benar anak kembali optimal, semangat dan bertanggung jawab untuk semua, mungkin bukan hanya biologi saja ya, mudah-mudahan di semua mapel ini anak-anak bisa sampai ke 9/10 gitu ya, Bu. Amin. Oke, terima kasih Bu Rufiah atas waktunya. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu ya. Saya juga terima kasih kepada Pak AA karena sudah bersedia untuk melakukan supervisi Bapak di pembelajaran biologi, terutama pada saat saya praktikum. Ya. Kalau mungkin di kelas 11.1 misalnya saya diajak kembali, nggak apa-apa Ibu, misalnya untuk praktikum yang kelas 11-nya. Iya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Mohon maaf ini saya ada jam mengajar lagi. Oh iya, nggak apa-apa Ibu, silakan. Iya, monggo Pak AA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.